40 hari menuju Paskah. Biarlah menjadi masa retret bagi kita semua, di mana kita berupaya melihat kembali jalan kehidupan yang telah kita lalui, agar kita memiliki kesadaran tentang perilaku hidup sehari. Dan di saat ini, marilah dengan penuh kesadaran dan sepenuh hati dan jiwa, kita berkata, sungguh besar kau Allahku. Kita nyanyikan KJ 64, bait pertama sampai ketiga.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat terkasih, kita menyadari bahwa abu di dahi bukan sebuah polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda di mana kita sedang membuka diri pada sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak kembali kepada debu. Karena itu, mengawali masa Prapaskah, setiap kita mesti bertanya pada diri sendiri, sungguhkah kita mau hidup dalam pertobatan? Sebab Tuhan berkenan memanggil kita meski sesungguhnya kita tidaklah layak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, dan mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber hikmat dan kebenaran kami, Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam bimbingan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih setiamu, oleh karena tuntunanmu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami senantiasa diingatkan, melalui firman-Mu kami senantiasa diteguhkan tentang siapa diri kami dan apa yang harus kami lakukan.
Saat ini ya Tuhan, manakala kami hendak merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berkenan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk dapat memahami bahkan melakukan firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 1 hingga 6 dan dilanjutkan dengan ayat 16 hingga 21. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 hingga 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bercela hidupnya, yang hidup menurut sabda Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melakukan yang baik meskipun tidak ada yang melihat adalah sebuah kalimat pesan yang seringkali kita dengar, bahkan sejak kecil mungkin kita dididik untuk melakukan yang baik meskipun tidak ada yang melihat. Nah Bapak Ibu, didikan yang demikian setidaknya sepengalaman saya membutuhkan latihan seumur hidup. Saya mengingat saat-saat saya berproses mengenai hal ini semasa saya seorang remaja. Saya dan adik saya pada masa itu, Bapak Ibu, pembagian tugas di rumah kami. Sebagai anak perempuan,
Pada saat itu kebagian hal-hal domestik yang berkaitan dengan bersih-bersih rumah, menyapu, memasak, setrika, dan lain-lain. Nah, sehari-hari kami berhadapan dengan kemungkinan diomelin sama mama. Apalagi Bapak Ibu, kalau mama datang di saat-saat saya dan adik saya memang sedang beristirahat dari mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak jarang mama kemudian mengatakan, dari dulu nggak berubah-berubah, main terus, main HP. Kalau saya diomelin suka baca novel terus, nggak eling yo, ngeresiki omah gitu ya, dengan logat Surabayanya. Nggak inget ya bersihin rumah. Nah, lantas saya dan adik saya menggerutu Bapak Ibu, kami mengatakan, ya kan mama datang waktu aku memang lagi istirahat. Sek toh, sabar. Lagian itu kan dulu aku yang males, aku yang nggak ngerti kerjaan orang tua. Tetapi sekarang aku sudah berubah. Tak kerjain, tapi ya kan nggak bisa langsung selesai. Saat itu Bapak Ibu, kami tidak berupaya memahami lebih jauh. Mungkin mama waktu itu sedang ada kejadian-kejadian yang menjengkelkan yang dia hadapi, atau mungkin ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan. Saat itu kami hanya fokus pada kejengkelan yang ada dan tidak mau mendengar lebih jauh apa kata mama. Bahkan kami punya kesimpulan bahwa ini tuh karena mama nggak ngeliat. Lain kali nek kerja nunggu mama datang, biar mama lihat kalau kita itu nggak leha-leha. Kita itu mengerjakan yang baik, kita sudah berubah, tidak seperti yang dikatakan oleh mama. Wong kesalahannya juga sudah dulu, kok masih diinget-inget sampai sekarang. Kita kan sudah berubah, bantuin, bukannya dihargai, dipuji, tapi kemudian malah dibilang nggak ngapa-ngapain. Saat kita mendengar teguran orang lain, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam keadaan kita memang tidak melakukan apapun saja, itu sudah menyakitkan ya, kadang kita tidak bisa terima. Nah, apalagi kalau kita jelas-jelas sudah melakukan sesuatu, sudah melakukan perbuatan baik, berusaha memperbaiki diri, berusaha merubah perilaku dari yang kurang baik, tetapi usaha kita seperti tidak dianggap, tidak dilihat, tidak diakui oleh orang lain, apalagi oleh orang terdekat kita. Ternyata ketiadaan pengakuan, pujian orang lain itu bisa berpengaruh pada kinerja atau upaya kita. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jadi kapok. Kapok berbuat baik, kapok berusaha berubah, wong sama saja, nggak dianggap, nggak berarti. Nah, saya rasa ini berlaku tidak hanya di konteks keluarga, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengalaminya dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya, di tempat kerja, bahkan di gereja sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudari, nampaknya Allah sangat mengerti tantangan kita. Ia mengenal keberadaan kita sebagai manusia. Ia tahu bahwa dalam perjalanan pertobatan, perjalanan perubahan menjadi anak yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, guru yang lebih baik, karyawan atau bos yang lebih baik, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi kerabat yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Dalam perjalanan itu akan sangat mungkin kita bertemu dengan kekecewaan. Manakala kita melihat ke sekeliling kita, tetapi tidak ada yang memperhatikan betapa kita sudah berjuang menjadi lebih baik dari hari kemarin. Firman Tuhan dalam bacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, mengulang sebuah himbauan berkali-kali, yaitu peringatan tentang tujuan dari segala perbuatan kita, tujuan dari pertobatan dan perubahan laku hidup kita. Tuhan Yesus berfirman menurut catatan Matius, "Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Jangan engkau mencanangkan atau memamerkan hal itu supaya dipuji orang. Jangan seperti orang munafik. Jangan muram mukamu atau mengubah air mukamu supaya
diketahui orang. Sebuah himbauan untuk menilik kembali apa tujuan dari perubahan hidup kita. Yang sejatinya bukan untuk menjadi people pleaser, untuk menyenangkan orang lain, untuk membuat orang lain mengakui kita sebagai orang yang memiliki level kerohanian yang tinggi, mengakui kita punya status itu, bahkan untuk menjadikan perbuatan-perbuatan baik sebagai prestasi atau pencapaian-pencapaian yang memisahkan kita dari kelompok tertentu yang kita anggap tidak saleh, kurang berhasil, kurang bisa bertobat, membuat kehidupan kita justru dibelenggu dengan apa kata orang. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan menjadi people pleaser atau bertobat sesuai dengan apa kata orang, kita justru membuat hidup kita terpenjara. Secara tidak langsung didikte dan ditentukan oleh apa kata orang. Kita bisa jatuh dalam godaan hanya mau melakukan perbuatan yang menghasilkan pujian bagi diri kita. Kita tidak leluasa untuk memperbaiki diri, melakukan perubahan karena kita sibuk berpikir, kapan ya baiknya aku melakukan perubahan itu supaya dilihat orang? Jam-jam berapa orang biasanya lewat atau melihat saya? Di wilayah mana ya yang akan menarik simpati orang, atau acara macam apa ya yang akan membuat orang-orang terharu dengan perubahan saya? Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa kita bisa menjadi sangat sibuk bukan untuk mengenal apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita maksimalkan, apa yang harus kita rubah, melainkan kita akan menjadi sangat sibuk untuk mengenal apa yang disukai banyak orang. Padahal standar kehidupan kita mestinya tidak kita letakkan pada apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Perbuatan baik di dalam pertobatan, seperti melalui puasa, doa, sedekah yang disinggung di dalam bacaan kita, adalah kewajiban-kewajiban agama yang baik yang memang diwariskan oleh Tuhan Yesus menjadi sarana bagi kita menyatakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Namun hati-hati, jangan sampai kita menyalahgunakannya menjadi ajang mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Karena pada masa itu kita tahu Tuhan Yesus menjumpai kebiasaan-kebiasaan yang memprihatinkan. Salah satunya Bapak Ibu dalam hal berdoa, membuat orang banyak seringkali membuat tali sembayang. Jadi rangkaian dari pakaian sembayangnya itu yang biasanya berbentuk kotak kulit kecil, itu kemudian dimodifikasi menjadi lebih besar, makin besar, supaya menarik perhatian orang dan dilihat banyak orang. Beribadah bukan sebagai rasa syukur, bertobat bukan sebagai respon terhadap pengampunan Tuhan, tetapi sebagai sebuah kompetisi, ajang prestasi. Inilah kemudian yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan demikian tentu mari kita tidak menyalahpahami himbauan ini, menyalahartikannya sebagai kita orang-orang Kristen harus menjadi orang yang anti terhadap pujian. Mari tidak menyalahpahami. Apresiasi, pengakuan, penghargaan manakala suatu perubahan berhasil dilakukan adalah sesuatu yang perlu, namun bukan yang terpenting atau menjadi tujuan. Menerima dukungan, penghargaan orang lain menolong kita untuk melihat apakah yang kita lakukan di dunia ini sudah cukup memberikan dampak sebagai satu persekutuan saling memperhatikan manakala perubahan-perubahan itu dilakukan. Begitu pula sebaliknya, menyemangati, memberikan dukungan, mengapresiasi perbuatan baik dan perubahan dari hidup sesama kita adalah sama dengan mengatakan engkau tidak sendirian.
teruslah berjuang di jalan pertobatan, teruslah berjuang di jalan kebaikan. Hal ini perlu. Nah, yang menjadi kritik Yesus ialah ketika pujian itu menjadi tujuan, menjadi yang terpenting. Sebab dengan demikian kita akan menjadi seorang hipokrit, seorang yang munafik, bertobat baik dari luar tetapi tidak di dalam. Hanya formalitas saja ketika di muka publik, tetapi tidak sungguh-sungguh mau berubah. Yang penting kelihatan berubah. Soal kesungguhan diri itu belakangan. Bahkan tidak jarang perubahan itu dilakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan. Sehingga setidaknya ketika kita melakukan perubahan dalam satu bidang, satu hal, kita merasa, oh, aku sudah lebih baik. Untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang lain. Bukan karena kita sungguh-sungguh mau berubah total. Firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa kepura-puraan memang dipuja dunia. Dipuji oleh banyak orang, bahkan menghasilkan harta melimpah. Tetapi sekali lagi mari kita ingat sifat dari harta duniawi, pujian manusia, jelas di hadapan Tuhan, yakni sementara. Kepura-puraan itu sementara. Begitu pula hasilnya pun sementara. Kepura-puraan, Bapak Ibu, seringkali membuat kita tidak tahan untuk berkomitmen atau mengerjakan perubahan dalam jangka waktu yang lama. Membuat kita tidak tahan dan jika mengalami satu tantangan atau kekecewaan mudah kembali kepada jalan yang lama. Dan firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, menjadi peringatan keras untuk setiap kita yang setiap hari terus berjuang di dalam jalan pertobatan. Sungguhkah kita sudah menaruh hati pada tujuan pertobatan yang kekal? Menyerahkan diri pada kehidupan kudus bersama dengan Allah yang kekal? Bertobat sebagai sebuah komitmen setiap kita untuk makin dekat dengan Allah dan tidak mau lagi jauh-jauh dari hadirat Allah. Matius mencatat, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa dalam pertobatan melakukan perbuatan yang dikehendaki Allah, perbuatan itu harus diberikan dengan tersembunyi. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Mengapa mesti begitu dirahasiakan? Bukankah kita dalam persekutuan perlu menunjukkan perubahan perbuatan baik supaya menjadi kesaksian bagi sebanyak mungkin orang? Nah, untuk memahami hal ini secara khusus kita perlu mengingat sebuah konteks dalam hal bersembunyi ketika berdoa. Orang pada masa itu mengenal apa yang disebut tameion di dalam hal berdoa, semacam ruang kecil, bahkan seperti almari. Dan kita masuk ke dalamnya untuk berdoa di sana. Masuk ke dalam tempat itu untuk berdoa di dalam sebuah persembunyian, dimaksudkan artinya bahwa ada privasi yang terjaga, yang menjadikan seseorang tidak perlu ragu dan malu untuk meratap, menjerit, meronta, mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dalam persembunyian seseorang mendapatkan kelegaan, pemulihan bahkan pencerahan karena ia dapat jujur di hadapan Allah tentang siapa dirinya, tentang kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya, tentang motivasi yang mendasari perubahan hidupnya. Bahkan ia dapat membawa dirinya seutuhnya tanpa ditutup-tutupi di hadapan Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan tujuan yang semestinya dari segala laku hidup kita di tengah upaya menjadi orang yang makin baik dari hari ke hari, yaitu mengalami perjumpaan intim bersama dengan Allah dalam pertobatan yang sejujur-jujurnya dan setulus-tulusnya. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika tidak ada yang melihat,
Seringkali kita menunjukkan diri kita yang asli, yang sesungguhnya. Saat kita sendirian, tidak bersama orang lain, biasanya kita tidak sibuk menghias diri, tampil apa adanya. Saat kita tidak dilihat oleh orang lain, sesungguhnya perbuatan, perubahan kita, perjuangan kita menghadapi sebuah ujian. Sungguhkah kita melakukannya dengan tulus, dengan kesungguhan dan kejujuran di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita melakukan pertobatan dengan tujuan dekat kepada Allah, atau hanya demi kenyamanan dan kemudahan hidup kita di dunia ini? Sungguhkah kita bertobat atau pura-pura bertobat? Mari kita merenungkannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan menolong kita. Amin. Panggilan pertobatan telah kita dengar melalui sabdanya. Marilah kita menyiapkan hati untuk mempraktekkan kesalehan sejati di masa prapaskah ini. Biarlah masing-masing dari kita menyelidiki segala perbuatan, memohon belas kasihan dari Allah dan menyatakan pertobatan di hadapannya. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu berkumpul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran dibakti, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bersatu hati
merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dengan hikmat yang daripada Tuhan, kami dimampukan untuk menilik ke dalam kehidupan kami dan menemukan betapa seringkali kami jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran kami. Dengan rahmat yang daripada Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali motivasi kami di dalam perubahan hidup ini tidak terarah kepada Tuhan, tetapi hanya terarah kepada diri kami sendiri atau apa kata orang. Tuhan, di tengah segala realita, pergumulan, dan kesulitan yang mungkin kami menghadapi berbagai-bagai tantangan yang ada, ampunilah kami. Manakala kami seringkali, berkali-kali bahkan terjatuh di kesalahan yang sama. Ampuni dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami makin mengenal jalan yang baik, agar kami makin mengenal jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah dan bimbinglah kami. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Ubahkanlah setiap kami agar makin berkenan dan makin mempersaksikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampunilah dan bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang melaluinya kami mengenal Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang rambut bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Umat terkasih, tibalah saatnya bagi kita dan saudara di rumah masing-masing di mana kita berada
untuk ikut melakukan penorehan abu secara bersama-sama. Mari kita menorehkan abu di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Kita berasal dari debu yang rapuh. Suatu saat kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, marilah kita mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Ingatlah pengampunan dan pemulihan Tuhan seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita membawa pokok-pokok doa kita di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah rasa syukur dan sukacita kami,
akan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan, hati kami hari-hari belakangan ini digelisahkan, bahkan menjadi sangat sedih melihat situasi-situasi konflik yang ada di berbagai tempat. Secara khusus mata kami saat ini mengarah kepada saudara-saudari kami yang ada di belahan dunia di Eropa, di Ukraina dan Rusia. Ketegangan yang semakin memanas dengan masing-masing kubu saling mengangkat senjata. Tuhan, hati dan pikiran kami prihatin dan sedih oleh karena realita peperangan ini. Kalau kami mengingat di belahan-belahan dunia yang lain, kami juga menyaksikan peperangan-peperangan yang ada di Timur Tengah, bahkan di benua Asia, di mana-mana tempat, tak terkecuali di berbagai daerah di Indonesia. Kami melihat peperangan, kejahatan, dan konflik kemanusiaan semakin meningkat dan kami rasakan. Tuhan, dengan pertolongan yang hanya daripada Tuhan, kami memohon Engkau yang menguasai setiap diri para pemimpin bangsa kami, agar di dalam mengambil keputusan-keputusan, agar di dalam menjalin relasi satu dengan yang lainnya, boleh mengarahkan diri kepada damai sejahtera Tuhan, boleh memilih jalan perdamaian dan bukan jalan peperangan, boleh saling mau menempatkan diri pada posisi satu sama lain, ikut merasakan apa yang menjadi duka bagi orang-orang di sekitarnya. Setiap kami ya Tuhan, sebagai sesama manusia, kiranya juga Tuhan berikan hikmat agar kami pun dapat merespon dengan cara-cara terbaik seperti yang Tuhan sendiri ajarkan. Biarlah kami yang dipersatukan sebagai sesama umat manusia ini boleh menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan hari demi hari di dalam segala laku kehidupan kami. Biarlah perdamaian boleh dirasakan di tanah dan bangsa kami di Indonesia, di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, di segala tempat yang ada di dunia ini. Tuhan, saat ini kami juga sedang berada di dalam krisis menghadapi COVID-19 dengan berbagai perkembangan mutasinya. Engkau yang kiranya terus memperlengkapi kami Tuhan, baik sebagai tim medis, baik sebagai bagian dari berbagai persekutuan maupun organisasi yang bekerja sama, juga kami sebagai individu di dalam menjaga protokol kesehatan, di dalam ikut andil mengikuti vaksin-vaksin yang tersedia. Berikanlah kami hikmat, perlengkapilah kami dengan kemauan dan kemampuan untuk melakukan apa yang kami bisa dalam mengatasi virus COVID-19. Bimbing dan sertailah kami ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa menyatakan kasih melalui cara-cara terbaik dalam meningkatkan upaya-upaya kami mengatasi COVID-19. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam kesakitan, ada di dalam proses pengobatan, juga proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Dios beserta keluarga, Ibu Santi Cendonowati beserta keluarga, Bapak Paulus Mulyanta, Saudara Indra Budi, Bapak Ibu Suroto, Ibu Edi Suyatmi, beserta juga dengan saudara-saudari kami yang saat ini tidak dapat kami sebutkan. Engkau kiranya yang melawat, Engkau yang menyediakan kekuatan, pertolongan melalui semua yang dikonsumsi, semua upaya-upaya medis yang dilakukan, bahkan melalui dukungan dari kerabat dan keluarga. Tuhan, Engkau sendiri yang kiranya berkenan menopang dan memulihkan setiap daripada saudara-saudari kami ini. Kami juga mengingat keberadaan kami sebagai satu gereja, satu persekutuan di GKI Purwodadi, beserta dengan saudara-saudari kami yang juga ada di Toroh maupun di Gundih.
Perkenanan Tuhan kiranya senantiasa menyertai perjalanan pelayanan kami maupun perjalanan kami hari demi hari, saling bertolong-tolongan menanggung beban kami satu sama lain. Perlengkapilah kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan kesabaran, dengan kasih setia yang dari Tuhan, agar kami boleh saling menopang dan saling membangun kehidupan iman kami satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk renovasi gereja yang saat ini masih terus dikerjakan. Engkau yang kiranya memberkati setiap daripada kami maupun juga tangan-tangan yang menolong kami, agar kiranya renovasi perbaikan gereja ini boleh berjalan sesuai dengan rencana, boleh berjalan dengan baik dan tuntas hingga akhirnya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, pribadi lepas pribadi maupun sebagai satu persekutuan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat terkasih, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan doa, rahmat Allah di setiap karya. Namun percayalah, bersama Roh Tuhan, kita telah dan akan terus dimampukan hingga terang kasih Tuhan yang membawa pengharapan akan terpancar. Sungguh inginkan kau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap, bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya, bila mencerminkan kasihnya. Bayan kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Mari bersama memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, Hosiana.